Nah, ini juga ada kulkas-kulkas bekas nih teman-teman ya. Tuh. Mulai dari 8.900 aja ya. Tapi ini sama pajaknya kena segini. Hampir 1 juta ya. Ini hampir 2 jutaan. Kulkas 2 pintu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Aojak di sini guys, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku mau sedikit spill suasana di sekitaran tempat tinggalku yang baru guys. Jadi ini kita bakalan keliling-keliling di sekitaran sini ya, di jalanan di sekitaran sini. Pokoknya ikutin terus guys vlognya, oke? Seperti apa suasananya dan seperti apa perbedaannya dengan tempat tinggal lama kita di desa sana. Oke, let's go. Oke guys, jadi inilah seperti ini ya suasananya. Ini sedang ada apa? Pembangunan guys. Gak tahu pembangunan apa itu. Sepertinya apartemen baru. Nah di depan sini juga ada tempat makan guys. Jadi dekat ya. Ada tempat makan namanya Yoshida. Halo bro. Nah ini nih tempat makannya. Jadi karena ini tuh di benar-benar di perkotaan teman-teman ya. Jadi memang banyak kendaraan, banyak mobil gitu. Ramai lah di sini ya. Nah seperti ini suasananya ya. Jadi kalau dari sini kita mau ke stasiun pun dekat ya. Kita mungkin ke kanan dulu teman-teman. Nah depan situ juga ada tempat ngopi tuh teman-teman. Starbucks. Ada tempat ngopi Starbucks ya. Tempat ngopinya orang-orang kaya di Starbucks. Nah jadi karena ini jalan besar, jadi kita kalau mau naik bis tuh ya dekat di sini gitu kan. Dan komplek aku kan tadi di sana tuh. Ini juga ada kolam ikan tapi nggak ada ikannya ya. Ada kolam nggak ada ikannya teman-teman. Nah jadi kita bisa sambil sepedahan di sini guys. Kalau misalkan lagi libur itu ya. Lebih mantap guys. Nah yang bikin aku sukanya tinggal di Jepang itu seperti ini teman-teman. Jadi jalan untuk pejalan kakinya itu luas dan bersih ya kayak gini. Jadi enak gitu. Trotoarnya mantap. Itu ada Kawasaki teman-teman ya. Tuh motor-motor di sana. Kalau misalkan mau beli motor juga dekat. Tapi nggak kepikiran dulu beli motor lah. Pakai sepeda aja dulu. Biar sehat. Sehat pakai sepeda goes. Sehat ya. Karena beli motor mahal. Udah, jangan dulu. Pakai sepeda. Pokoknya mah. Aduh. Suasananya beda ya. Biasanya ngevlognya di pedesaan, sepi, nggak ada mobil, nggak ada orang. Kalau di sini ramai teman-teman ya. Ini apa nih? Ini ada bangunan tua ya. Nah, ada toko buku juga teman-teman. Jadi deket tuh. Kalau misalkan mau beli buku, dulu mah harus ke kota dulu ya. Naik bis dulu. Sekarang mah tinggal jalan kaki aja sampai ke toko buku gitu ya. Mantap ya guys ya. Oh. Jadi meskipun biaya sewa apartemennya lumayan mahal dibandingkan yang sebelumnya, tapi semuanya lebih praktis dan dekat. Itu guys tujuannya.
Jadi kalau di sini tuh kita bisa dijangkau semuanya pakai sepeda lah, jalan kaki juga bisa. Enakeun. Tuh orang-orang Jepang tuh banyak yang jalan kaki teman-teman ya. Karena memang jalan kaki itu sehat. Gitu. Makanya kenapa orang Jepang itu mereka banyak yang umurnya panjang-panjang. Bahkan yang udah tua pun mereka sehat-sehat. Karena mereka rajin berolahraga, rajin jalan kaki. Anak-anak sekolah pakai sepeda, kecuali yang mungkin udah ini ya, mahasiswa gitu. Tapi anak SMP, SMA itu semuanya masih pakai sepeda dan pasti pakai angkutan umum. Semoga Indonesia juga bisa ya seperti Jepang, dimulai dari Jawa Barat. Nah ini juga ada Kombini ya teman-teman ya, deket sama Kombini sama 7-Eleven, minimarketnya Jepang tuh di situ. Jadi kalau mau beli makan juga gak susah. Nah di depan sini tuh ada stasiunnya teman-teman. Nah itu stasiunnya tuh di situ, di sana. Ini halte bisnya. Jadi kalau mau pulang ke apartemen lama ya lewat bisnya sih itu. Nah, itu parkirannya tuh, parkiran sepedanya. Jadi kalau mau naik kereta, misalkan kita bawa sepeda, kita bisa parkir di sana. Nah itu stasiunnya kayak gitu, kecil ya stasiunnya mah. Jadi kalau sekarang mah ke stasiun tuh 5 menit pun nyampe. Kalau dulu di sana itu kalau kita mau ke stasiun itu harus goes sepeda dulu 45 menit sampai mungkin 50 menit ya teman-teman. Jadi lumayan jauh. Alhamdulillah sekarang sama halte bisnya deket, sama stasiunnya juga deket. Jadi mudah gitu buat kita bisa bepergian kemana-mana. Ke supermarket juga deket kan. Nah untuk perusahaannya tuh ada di sana ya teman-teman, ke jalur sana. Kalau perusahaannya, jadi bisa dijangkau pakai sepeda. Tuh anak-anak sekolah pun pakai sepeda. Nah menurut kalian gimana guys? Menurut kalian mendingan tinggal di pedesaan yang sepi yang kayak waktu itu, atau di lingkungan yang ramai seperti sekarang ini, di tempat kita yang baru? Menurut kalian gimana guys? Coba komen-komen. Pasti kalian ada beda-beda kan, beda-beda pendapat gitu. Oke? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Mau Jak, aku mah lebih suka waktu di desa, nyaman misalkan. Dan lebih hemat ya kalau di desa karena kita jarang kemana-mana. Tapi sebenarnya di desa juga nggak hemat-hemat juga teman-teman ya. Kalau orangnya suka keluar, malah tinggal di desa itu malah jadi lebih boros. Kenapa? Karena kita kalau keluar kan pakai ongkos, ya kan? Jadi kalau orang yang jarang keluar, jarang main, mendingan tinggalnya di perkotaan, ya kan? Di perkotaan, di pedesaan, gitu. Tapi kalau orang yang dia sukanya main, sukanya keluar, sukanya misalkan happy-happy apalah gitu ya, nah itu lebih baik ya tinggalnya di kota gitu, biar ongkosnya lebih murah, kemana-mana dekat gitu. Oke bro. Nah kemudian teman-teman ya, di sana itu ada namanya Second Street. Jadi tempat-tempat barang-barang loakan atau barang-barang bekas. Jadi dekat dari rumah pun, dekat banget ya. Nah ini ada kuburan juga, kalau mati tinggal kubur sini. Bercanda ya. Jadi ini ada makam juga ya. Nah itu Second Streetnya guys. Kita
Aku mau ke Second Street, mau cari ya lihat-lihat aja perabotan-perabotan bekas gitu kan. Barangkali ada yang cocok, ada yang oke, kita angkut. Oke? Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bekas yang masih bagus, lebih murah, kenapa nggak kita beli gitu. Oke? Oke guys, tuh ke sana. Nanti kita langsung ada di dalam sana ya, biar nggak lama vlognya, oke? Piu. Oke guys, jadi kita sudah dekat ya. Itu Second Street-nya itu, yang itu guys tuh. Second Street. Oke. Nah, kalau ini juga sama, barang-barang bekas tapi khusus tempat pancing ya teman-teman ya, alat-alat pancingan gitu. Ini namanya Kamea. Nah, ini kita bakal coba masuk ke sini teman-teman. Ke Second Street yang dekat dengan rumah. Kita lihat barang-barangnya. Aduh, batuk terus. Oke guys, kita sudah berada di dalam guys. Kita lihat ini laci-laci dulu ya, meja gitu, lemari. Ini bekasan semua ya. Ini 600 ribuan. Kalau ini tuh 300 ribu lah. Aku juga mau beli meja ya teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau meja mendingan beli online ya. Soalnya kalau bawanya berat gitu kan, kita masa jalan kaki bopong-bopong meja. Ini malah murah tuh, 50 ribu teman-teman ini. Sebenarnya kebopong sih, cuman berat ya. Luas juga sih. Udah jelek tapi. Nah, meja yang segini kayak enak nih. Nah, ini juga ada kulkas bekas nih teman-teman ya. Tuh. Mulai dari 8.900 aja ya. Tapi ini sama pajaknya kena segini, hampir 1 juta ya. Ini hampir 2 jutaan. Kulkas 2 pintu. 2 pintu iya. Ini Densi Renji ya, untuk menghangat makanan pemanas. Tapi kayaknya aku nggak bakal beli yang kayak gini ya. Yang prioritasnya ya beli kulkas sama kompor paling ya. Kita cek dulu harganya teman-teman. Nah, ini kalau yang 1 pintu ini 1 juta ya, 1 pintu ya. Gimana? Ini yang 1 pintu teman-teman. Itu 750 ribuan. Biasanya kalau misalkan beli kayak gini nanti bisa dianterin juga sih ke rumah. Kita lihat-lihat dulu hari ini mah. Nah, ini kalau kulkas besar nih harganya bisa sampai 6 jutaan ya. Tuh. Bahkan 9 juta nih. Meskipun bekas. Ini 5 juta. Mahal-mahal ya. Cari yang kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Nah, ini mesin cuci juga sebenarnya butuh nggak butuh sih ya teman-teman. Karena aku juga ya nyuci nggak setiap hari nyuci juga gitu. Paling mesin cuci nantilah. Kita nyucinya digesek aja, digocok-gocok gitu kan, biar olahraga. Jadi harganya mah ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000 tuh. Mesin cuci bekas nih. Dalamnya mah bersih. Ini ada alat-alat elektronik juga nih teman-teman. Tapi nggak butuh-butuh banget ya. Paling aku mau beli gitar lagi ya, karena gitar yang lama dijual. Aku mau cari yang lebih kecil soalnya kayak gini. Jadi 500 ribuan teman-teman, gitar bekas. Ada yang mahal yang di atas loh.
Kita lihat harga bekasnya ini, si Hangki peranti masak ya. Oh ini nih. Ini peranti masak ini ada yang 1 mang. Yang paling murah berapa coba? Oh ini ada yang 130.000, ada yang 8.000, ada yang 2.000. Ini harga bekasnya ya. Nanti kita lihat harga barunya gitu. Aku mendingan beli baru atau beli bekas gitu. Kalau misalkan harga baru sama harga bekas gak begitu jauh ya mending beli baru lah. Apalagi buat nasi ya. Kan masak nasi kan harus yang bagus, yang enak gitu. Ya 5 ribuan lah ya, sekitar 500 ribuan lah ya. Tapi ini masih bagus nih kayaknya. Ini 500.000 nih, masih bagus sih. Nanti kita lihat lah yang barunya di Donki. Karena mau kompor ya, ini ada nih, itu kompor listrik. Ini gelas-gelas juga ada nih teman-teman ya. Ada yang 50 yen, 5.000 ini. Ini juga murah-murah tuh, 10 ribuan. Ya beginilah teman-teman, di tempat barang-barang bekas Jepang ya. Kalau mau diubek mah banyak lagi ke sana. Ada baju juga dan lain-lain. Tapi karena waktu terbatas guys, dan baterai HP-nya udah mau habis, ya kita udah keluar dulu. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Karena ini baterai HP-nya habis guys. Jadi gak bisa lanjut. Nanti kita lanjut di next vlog, oke? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Ojak. Ke depan kita bakal lebih sering upload, oke? Oke, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu, bye-bye.